Mengurangi kebiasaan sehari-hari kalian itu juga sebenarnya bisa loh menghasilkan sesuatu yang besar di kedepan hari. Terutama dari hasil tersebut kalian bisa investasikan di instrumen reksadana. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu kalian bagaimana caranya kalian bisa menyisihkan ya dari hal kecil, contohnya misalkan kalian jalan-jalan, dan berapa sih potensi yang bisa kalian dapatkan di kedepan hari. Buat kamu semua yang penasaran, simak video ini sampai full. Jadi gini guys, kalau misalkan kalian sebenarnya nih punya aktivitas setiap minggunya, entah mungkin buat jalan-jalan, atau mungkin buat hangout sama teman-teman, itu adalah hal yang normal-normal aja. Gue pun juga dulu seperti itu juga gitu loh, dan itu hal yang wajar. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian bisa kurangin aja jatah nongkrong kalian, satu hari aja dalam seminggu, berapa sih dampak yang bisa kalian dapatkan di kedepan hari? Ya, jadi apa sih yang bisa kalian dapatkan di kedepan hari? Ya, seberapa uang yang bisa kalian save di kedepan hari dan hasilnya berapa? Nah, di video ini sebenarnya gue akan coba mengulas soal itu semua. Oke, pertama-tama ya, kita harus tahu dulu, misalkan lu hangout itu kira-kira pada hari apa biasanya? Misalkan seminggu 4 kali, misalkan ya. Kalau misalkan 4 kali, ya lu kurangin aja sehari lah gitu ya. Nah, ini berlaku buat kalian yang 3 hari atau apa, ya terserah gitu. Cuman kalian kurangin aja gitu ya. Satu hari aja dalam seminggu. Katakan kalian biasanya kalau jalan-jalan keluar atau hangout itu kan biasanya mengeluarkan budget kan. Ya let's say budgetnya itu adalah 150.000. Nah, 150.000 sebenarnya itu adalah angka yang buat sebagian orang itu besar, buat sebagian orang itu kecil. Tapi menurut gue kalau di saat-saat seperti ini sih itu udah tergolong kecil sih. Karena ya lo hitung-hitung aja biaya untuk nonton bioskop, untuk makan aja itu tuh udah kayak mendekati dari nominal segitu guys gitu. But anyway, kita ambil contoh 150.000 aja. Nah, kalau misalkan lu nggak hangout satu hari itu, berarti otomatis lu menghemat 150.000 ya. Nah, 150.000 kalau misalkan kalian itu simpen lah di celengan. Katakan kalian punya celengan khusus. Siapa nih nama kalian misalkan? Tulis saya di celengan itu, ya kan nama kalian. Siapa? Brian misalkan. Atau siapa. Nah, itu tinggal masukin aja duitnya, 150. Kalian setiap satu bulan, ya berarti kan ada 4 minggu kan. Berarti 150.000 dikalikan dengan 4. Harusnya kalian itu bisa mendapatkan 600.000 per bulan dari cuma nyisihin itu aja. Lumayan 600.000 per bulan itu lumayan loh. Lo bisa makan enak loh sebenarnya 600.000 itu loh. Itu 600.000 ya. Nah, kalau misalkan kita tabungin aja selama beberapa tahun, ya katakan mungkin 3 tahun lah ya, itu lo mungkin dapatnya 20 something juta ya, 22 juta or something gitu ya. Sekitar segitu ya. Nah, itu aja udah sangat lumayan guys gitu. Dari hal kecil yang lo sisihin setiap minggu lo bisa dapat segitu. Itu nggak yang lo harus menyisihkan gimana-gimana. Itu hanya mengurangi dari apa yang lo biasa lakuin sebenarnya. Itu segitu loh. Nah, itu kalau misalkan lo hanya taruh di bawah bantal misalkan. Atau mungkin lo mau naruh di bank misalkan seperti itu. Tapi kan di bank juga ada biaya administrasi ya. Yang mungkin orang sering lupa ya. Perbankan tuh ada. Misalkan untuk BCA ada yang 17.000, ada yang 18.000. Tergantung daripada jenis kartunya juga dan jenis banknya juga. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian alokasikan itu di investasi reksadana, ya dana misalkan yang tadi kalian kumpulin itu 600.000, misalkan gue pakai salah satu aplikasi ya, misalkan aplikasi Bibit juga. Di aplikasi Bibit itu ada yang namanya simulasi robo. Jadi di simulasi robo itu kita bisa tahu nih berdasarkan masa lalu atau kinerja masa lalu, kalau misalkan gue menyisihkan 600.000 selama 3 tahun, berapa sih yang bisa gue hasilin? Ternyata yang bisa gue hasilin itu adalah ya sekitar 24-an juta ke atas selama
3 tahunan gitu ya. Itu jadi luar biasa banget gitu. Bisa 24 sekian juta, bahkan lebih daripada itu. Kalian bisa lihat sendiri datanya di sini. Nah, di sampingnya itu juga ada kan data tabungan kan. Jadi kalau misalkan kalian di instrumen tabungan, kalian cuma dapat segini. Nah, jadi tentu perbedaannya juga besar guys gitu. Artinya hal kecil yang kita bisa sisihin aja itu sebenarnya bisa lumayan loh kita dapatnya. Cuman kadang-kadang kita terlalu underestimate hal-hal kecil itu. Tapi kalau kita akumulasikan ternyata hasilnya itu cukup lumayan gitu. Jadi instrumen yang kamu ambil ya itu akan mempengaruhi daripada hasil yang kamu dapatkan. Perlu diingat guys ya bahwa setiap instrumen itu punya potensi resiko dan juga potensi reward yang beda-beda. Kalau misalkan kalian di perbankan, potensi resikonya itu akan lebih kecil dibandingkan reksadana. Tentu dia akan menawarkan return lebih kecil, plus juga ada biaya potongan. Karena kan ya duit lo diinepin di sebuah institusi, ya otomatis kan lo juga harus bayar dong pengelolaan duit lo dan lain sebagainya. Itulah makanya faedahnya biaya administrasi gitu. Nah, kalau misalkan di reksadana ya, otomatis ya kalian punya resiko sedikit lebih besar ya. Nggak bisa dibilang sedikit juga sih, tergantung dari reksadananya. Nah, itu resikonya lebih besar, tentu rewardnya lebih besar. Tapi kalau misalkan kita berinvestasi dalam jangka yang lumayan panjang ya, 3 tahunan ke atas, maka potensi keuntungan itu bisa jauh lebih kita dapat ketimbang potensi loss-nya. Itu karena semakin lama kita berinvestasi, harusnya itu semakin persentase positif kita semakin gede. Harusnya seperti itu gitu ya. Berdasarkan kinerja masa lalu pun juga seperti itu. Nah, kayak gitu guys. Jadi semua ada plus dan minusnya juga. Kalian either mau taruh itu di bank ataupun mau ditaruh di reksadana, sebenarnya dua-duanya sah-sah aja ya. Tidak ada yang salah, oh kamu taruh di bank salah gitu. Terus yang benar taruh di reksadana enggak juga. Ini adalah dua option aja. Kalau misalkan kalian naruh itu pun juga lumayan, kalian taruh di instrumen investasi potensinya lebih gede lagi yang bisa kalian dapetin gitu. Walaupun selisih mungkin 2 juta atau berapa itu kan tetap aja duit, Pak, itu. Apakah investasi itu menjanjikan 100% keuntungan? Tidak, ya. Tidak ada investasi yang menjanjikan 100% keuntungan. Tapi berdasarkan masa lalu atau kinerja masa lalu, itu ada potensi buat ke sana. Dan gue pun sudah membuktikan itu sebenarnya. Dan ada videonya juga, kalian bisa cek juga sendiri. Jadi gue coba nyisin aja dari apa yang gue punya. Ternyata lama-kelamaan gak sadar nominalnya bisa segede gitu. Bisa sekitar 23 juta. Gue pun juga nggak tahu itu bisa segede gitu. Tapi at the end of the day, ya seperti itu dari pengalaman. Hal kecil aja tuh bisa berdampak gede kalau kalian sebenarnya tidak meremehkan dan konsisten. Kuncinya adalah konsisten aja gitu. Seperti itu guys. Mudah-mudahan info yang gue sampaikan hari ini bisa membukakan pikiran kalian bahwa hal kecil saja yang bisa kamu lakukan itu tuh sebenarnya bisa berdampak lumayan loh di kedepan hari. Ya. Dan uang tersebut kamu bisa gunain buat bikin bisnis kecil-kecilan atau mungkin warung atau mungkin apa itu kan bisa gitu. Dan di situ kalian udah bisa bikin uang lagi selanjutnya kayak gitu. Dan ada juga tuh yang bilang bahwa oh mendingan gue kerja aja dibandingkan investasi. Menurut gue itu tidak tepat guys. Kenapa? Karena itu nggak matching gitu kalau lu misalkan bandingin kayak gitu. Kalau investasi itu adalah dia passive income, kerja itu active income. Active income itu adalah lu harus capek dulu untuk dapat duit itu. Sedangkan passive income itu fungsinya adalah supaya ketika lu selesai kerja, ya duit lu masih tetap akan ngalir terus gitu. Walaupun mungkin persentasenya nggak akan matching seperti active income tersebut. Makanya kalau lo lihat orang-orang yang kaya dan orang-orang yang tajir, dia tuh nggak hanya bekerja buat nyari duitnya doang, tapi duit tersebut dialokasiin buat investasi. Supaya apa? Di kedepan hari, duit tersebut akan terus berkembang gitu. Jadi waktu dia bangun, dia bisa mendapatkan uang dari active income dia, dari kerja biasa dia, terus dari waktu dia tidur, passive income dia tetap bekerja. Jadi double gitu. Nggak bisa yang kalau bilang, oh gue hanya dari passive income doang. Nggak bisa pak, kecuali misalkan lu udah gede banget nominalnya. But anyway, seperti itu guys. Mudah-mudahan video ini dapat membukakan kepala kalian bahwa hal kecil itu juga bisa loh berdampak yang besar buat kalian juga. Nah, setelah ini buat kalian semua yang ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula yang ada di samping juga.
Nah, di situ nanti ada seminar investasi reksadana untuk pemula. Kalau kalian mau nonton, coba aja kalian pelajari. Kalau kalian yakin untuk berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit ya, kalian bisa pakai kode referral gue juga. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambahin investasi kalian. Tapi lagi-lagi itu adalah optional. Kalau kalian mau aja. Kalau kalian nggak mau, nggak masalah guys. Seperti itu. Oke semuanya, bila mana kalian rasa konten ini sangat membukakan kepala kalian dan sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Mudah-mudahan mereka menerima manfaat yang sama. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.